Dan pada kesempatan ini kami juga mengajak dan tentunya melalui penyampaian kami kepada Kerja Dikti agar insya Allah melalui keberadaan Universitas Tadulako semudah kita juga dapat dipercepat pelaksanaan pembuka program PSPPI, program profesi insinyur, sehingga awal-awal atau tahun-tahun ini juga apabila itu terbuka kita sudah bisa menyelenggarakan kegiatan profesi insinyur secara profesional untuk teman-teman yang belum mengikuti. Sementara dari pihak pengurus PPI sendiri, kami mengajak seluruhnya untuk kita sama-sama mengikuti dan mendaftarkan diri agar dapat terregistrasi secara baik dan juga dapat mengikuti seluruh aturan-aturan yang disesuaikan dengan undang-undang di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang kami sampaikan pada sambutan kami pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf, dan sekaligus kembali meminta secara hormat kepada Bapak Wakil Gubernur, Pak Rektor, dan juga Pak Ketua Umum untuk dapat memberikan sambutan pada baik hadirin, demikian tadi sambutan oleh Ketua PII Wilayah Sulawesi Tengah. Terima kasih kepada Profesor Haji Amar. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan oleh Ketua Umum PII atau Persatuan Insinyur Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Ibrahim Dermawanto, MSc Engineering, IPU Asian Engineering. Silakan. Hormati Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Insinyur Nizam. Yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Mahfud. Yang saya hormati Direktur Utama PT BPSD Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Haji Adi Mulhanan Topulu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah, Profesor Dr. Insinyur Haji Amar. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia yang hadir di sini. Ada Direktur Eksekutif, ada Ketua Komite Pengembangan Cabang dan Wilayah. Yang saya hormati sahabat-sahabat insinyur yang ada di Sulawesi Tengah dan sahabat-sahabat insinyur se-Sulawesi maupun sahabat-sahabat insinyur yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat berkumpul bersama di pertemuan virtual di pagi hari ini. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk dapat hadir dan bertemu secara online dengan para insinyur di wilayah Sulawesi Tengah. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus wilayah Sulawesi Tengah yang telah merangkai rapat kerja wilayah dan seminar nasional yang mengusung tema Insinyur Sulawesi Tengah berdaya saing inovatif dan inspiratif. Bapak Ibu, sahabat insinyur yang saya hormati, PII tahun ini genap berusia 68 tahun. PII yang mengemban tanggung jawab sebagai penyelenggara King's Dinner di Indonesia telah merancang suatu mata rantai nilai penyelenggaraan King's Dinner di Indonesia secara komprehensif sesuai amanat dari Undang-Undang 11 dan PPB 25 tahun 2019. Sebagai agen pembangunan, kita diharapkan dapat memimpin penguasaan arsitek yang memiliki nilai-nilai strategis dan urgensi dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa. Rangkaian kegiatan dan seminar nasional dalam rangka ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan rasa bangga atas keberhasilan putra-putri insinyur Indonesia
kaya baktinya yang tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap dan memilih untuk memicu tumbuhnya inovasi-inovasi skill yang dapat mengatasi permasalahan kebutuhan pangan, kesehatan, manufaktur, energi dan maritim yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Martabat insinyur akan ditentukan dengan penguasaan akan iptek dan timbulnya inovasi terus-menerus di lapisan masyarakat. Bapak Ibu, sahabat usia yang saya banggakan, usia PI saat ini sudah cukup berumur, 68 tahun. 68 tahun itu rata-rata sudah pensiun. Namun dalam transformasi dan perkembangan yang tengah kita hadapi saat ini, yang terkait dengan pandemi, insinyur Indonesia juga tidak bisa berdiam diri. Saya mengapresiasi kerja dan kontribusi dari rekan-rekan pengurus wilayah dan pengurus cabang di seluruh Indonesia yang telah menunjukkan kepeduliannya dengan turut berbagi, turut sharing, turut membantu persoalan dihadapi oleh masyarakat dan teman-teman di daerah masing-masing. Pengurus pusat PI dalam hal ini juga telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita sudah mengirimkan surat kepada Presiden menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Di samping itu, pengurus pusat PI juga sudah mengembangkan teknologi sterilisasi udara dan permukaan yang disebut dengan ozon mammoth bersama dengan Lembaga Pengetahuan Indonesia. Teknologi sterilisasi udara ini telah kita pasang di transport umum atau publik transportasi di Jakarta, yaitu di Transjakarta, di MRT, dan juga di kereta komuter Indonesia. Serah terima kepada Gubernur DKI Jakarta telah kami lakukan juga. Di samping itu, pengurus pusat juga sedang mengembangkan dan melakukan uji coba ventilator yang dalam hal ini sedang dilakukan di Kementerian Kesehatan. Dalam waktu dekat, bila mana uji coba ini telah selesai, kita harapkan Kementerian Pertahanan akan meng-off-take ventilator ini dan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana perlunya. Di samping itu, Persatuan Indonesia juga telah mengadakan fokus group discussion, di mana 22 bidang keisiran telah bersama-sama melakukan identifikasi terhadap perubahan yang terjadi akibat dari pandemi, adaptasi yang diperlukan, kemudian beridentifikasi terhadap tantangan dan peluang yang muncul di kemudian hari, termasuk juga bagaimana kita beradaptasi, kemudian mencari solusi dalam jangka panjang maupun dalam jangka menengah. Semua itu telah dirangkai dan saat ini sedang dalam tahap rumusan untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah, kepada seluruh badan usaha, dan juga kepada masyarakat. Demikian saya sampaikan. Saya berharap semoga Rakerwil Sulawesi Tengah dan Seminar Nasional 2020 ini akan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kontribusi keisiran untuk masyarakat dan negara, selain untuk selalu meningkatkan profesionalisme insinyur di dalam kompetisi global. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Heru Dirmawanto, dan hadirin demikian disambutan oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan oleh Rektor Universitas Tadulako yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfuz MP. Disilakan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.
namo buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Insinyur Nizam Energi. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Daeng Palati SHMH. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master Engineering. Yang saya hormati Bapak Direktur Eksekutif Kesekretariatan Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Faisal MSc. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Bank Palu Sulawesi Tengah, Bapak Haji Mulhanan Tumbul Tutu SH. Yang saya hormati Ketua Wilayah BI Sulawesi Tengah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Amar STMT. Inilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini, pagi hari ini kita diberi kesempatan, keapiatan dan kesediaan untuk hadir dalam acara rapat kerja wilayah BI Sulawesi Tengah dan seminar keinsinyuran yang dilaksanakan oleh Korwil Sulawesi Tengah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan hari ini dalam kondisi pandemik, PI itu sudah ada, dan itu organisasi yang sangat membanggakan dan sangat diidolakan oleh para mahasiswa untuk bisa menjadi anggota PI. Namun dengan perjalanan waktu, organisasi ini mengalami stagnan. Seiring dengan kebijakan Menteri Pendidikan waktu itu mengubah gelar yang ada di semua perguruan tinggi, sehingga gelar insinyur hilang itu ditelan oleh waktu karena adanya aturan bahwa alumni atau sarjana teknik harus menggunakan gelar SD, kemudian pertanian menggunakan gelar sarjana pertanian, sarjana kehutanan, dan sarjana peternakan. Situlah awal saya kira stagnan dari dinamika dari BI itu sendiri. Nah, dengan munculnya undang-undang yang baru, yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan bahwa dengan adanya undang-undang tentang profesi, maka disitulah bangkitnya kembali organisasi BI yang tentu perannya sudah sangat strategis dan sangat memerlukan tanggung jawab yang besar karena diberi amanah oleh undang-undang itu sendiri. Olehnya itu, dengan bangkitnya kembali, dengan meningkatnya kinerja dari BI ini, saya kira memang suatu hal yang menjadi penting dan menjadi tanggung jawab oleh BI itu sendiri mengawal profesi yang ada di Indonesia ini. Berkenaan dengan itu, tentu harapan kami selaku
pimpinan perguruan tinggi bahwa kerjasama PII dengan perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana keteknikan, apakah itu sarjana teknik atau sarjana pertanian atau sarjana kehutanan, diperlukan kerjasama dan keterlibatan organisasi profesi PII ini sendiri. Karena ke depan tanggung jawab itu, dan saya kira semua alumni yang berasal dari prodi keteknikan atau prodi keinsinyuran ini sangat mengharapkan adanya keterlibatan di dalam organisasi itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang menjadi poin bagi saya, menyampaikan semacam harapan bahwa ke depan organisasi profesi PII ini semakin memberikan kontribusinya di dalam mengawal teman-teman atau anggota-anggota yang berprofesi sebagai insinyur itu sendiri. Saya kira hal yang penting juga saya sampaikan di sini bahwa bukan hanya sekedar mendaftarkan sebagai anggota PII, tetapi saya kira yang lebih diperkuat adalah selain berkontribusi di dalam pembangunan, juga bisa mengawal tentang etika profesi itu sendiri. Saya kira ke depan nantinya PII akan diperhadapkan pada tanggung jawab itu sendiri. Sebagai ilustrasi yang kita bisa dengar, baca, dan lihat selama ini yang dilakukan oleh organisasi profesi dokter, ID, maupun organisasi profesi advokat, itu punya tanggung jawab yang besar dalam mengawal semua anggotanya yang melakukan praktek-praktek di bidang profesinya itu sendiri. Sehingga saya kira ke depan pengurus pusat maupun pengurus wilayah harus punya komitmen untuk mengawal tentang etika pelaksanaan profesi itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan peserta seminar dan peserta raker wilayah PII Sulawesi Tengah, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan tentu saya memberikan apresiasi kepada panitia dan pengurus wilayah PII Sulawesi Tengah yang menginisiasi kegiatan seminar ini, dan yang lebih penting adalah menginisiasi melahirkan suatu konsep nantinya dalam pelaksanaan raker wilayah PII Sulawesi Tengah. Hadirin, demikian sambutan tadi oleh Rektor Universitas Tadulako. Baik, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi rapat kerja wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah dan seminar nasional keinsinyuran pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusli Daeng Palabi SHMH, disilakan. Mewakili beliau saya menyampaikan salam hormat, salam hangat dari Bapak Gubernur, di mana beliau pada saat ini sedang mendampingi Bapak Menteri Perikanan dan Kelautan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Persatuan Insinyur Indonesia, yang saya hormati Dirjen Dikti atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah dan jajaran, yang saya hormati para pimpinan, pengurus tinggi, Kepala PBSD Palu,
mitra kerja terkait yang saya hormati, para pengurus PII Kabupaten Kota beserta jajaran yang saya hormati, rekan-rekan media, panitia acara, dan hadirin sekalian beristimewa beserta Rakirwil dan seminar yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih mendapat nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang dirangkai dengan seminar nasional bertema Insinyur Sulawesi Tengah Berdaya Saing, Inovatif dan Inspiratif. Selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pertemuan rapat kerja wilayah PII Sulawesi Tengah ini. Juga menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan masih dalam bulan Syawal, maka melalui kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, meskipun masih di tengah pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita bersalaman. Hendaknya silaturahim senantiasa terjaga, agar kita saling menguatkan, mensupport, dan bersinergi dalam melalui masa-masa sulit ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi perjuangan kita dan pandemi ini segera berakhir. Hadirin yang saya hormati, PII adalah wadah tempat berhimpunnya para sarjana eksakta, bukan hanya teknik pertanian, peternakan, tetapi seluruh insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan praktek keinsinyuran di Indonesia. Selaku pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam tugas dan tanggung jawabnya terhadap organisasi keinsinyuran selama ini, tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan PII di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dewan Pimpinan Wilayah maupun Kabupaten Kota serta segenap anggotanya, demi keberhasilan dan kesuksesan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Secara khusus, yang jadi perhatian kami pemerintah daerah adalah bagaimana organisasi PII bisa mendorong dan bersinergi dengan pemerintah. Olehnya melalui rapat kerja wilayah dan seminar kali ini, saya anggap sebagai momentum untuk meramu kajian-kajian yang bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam rangka meningkatkan kapasitas keinsinyuran serta diundang dengan kelembagaan organisasi yang solid, inovatif, dan kolaboratif. Untuk itu kepada para peserta, saya harap dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan sepenuh hati dan terbuka dalam setiap agenda pembahasan demi tujuan organisasi, dan supaya hasil-hasilnya berdaya guna dan bernilai tambah bagi pembangunan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Karena kesuksesan organisasi PII ke depan sangat ditentukan oleh itikat baik dan keberhasilan kita membangun komitmen dan tekad melalui forum rapat kerja wilayah pada hari ini. Semoga sarana menyatukan pendapat dan kebersamaan dalam sikap, perhatian, dan keterlibatan kita secara penuh untuk mendukung hasil forum ini bagi kemajuan organisasi PII. Hadirin yang saya hormati, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan Rakirwil dan seminar lembaga. Para peserta bisa menyepakati hasil-hasil yang rekomendasi bagi kemajuan organisasi
dan Pembangunan Sulawesi Tengah. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan seminar nasional dengan tema Insinyur Sulawesi Tengah berdaya saing, inovatif dan inspiratif, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing, melindungi dan meridhoi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anmus Haji Rompi Japola, MSI. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan hadirin peserta seminar Insinyur dan yang peserta yang sudah hadir saat ini. Demikian rangkaian acara pembukaan rapat kerja wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah dan seminar nasional keinsinyuran dengan tema berdaya saing, inovatif dan inspiratif kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti seminar nasional keinsinyuran yang akan dipandu oleh host atau moderator Bapak Insinyur Faisal Safa MSc IPU. Namun sebelumnya saya Nana Rahman selaku Master of Ceremony undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terlindung dari wabah COVID-19 yang ada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu dan seluruh anggota pengurus Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Sulawesi Tengah. Kita memasuki forum seminar nasional dan yang akan hadir secara online hari ini hanya dua. Saya diinformasikan Prof. Ahmad. Pak Nizam, apakah online Pak Amar? Pak Andi, apakah Prof. Nizam sudah siap untuk di sesi yang pertama ini? Tidak, belum Pak, belum ada video. Jadi kita Pak Dirjen kita terakhir nanti sambil jadi Pak Ketum dan Pak Andi Mulhanan ya yang siap. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pada seminar kali ini kita akan mendengarkan dan mendapatkan pencerahan dari Ketua Umum PI Insinyur Indonesia, Dr. Insinyur Hebriwanto, MSCN IPU ASEAN, dan pembicara yang kedua adalah Pak Haji Andi Mulhanan Tombol Tutu SH, Direktur Utama BPST KEK Palu. Jadi nanti Pak Nizam PLT Dirjen akan menjadi pembicara yang ketiga karena beliau masih ada agenda dengan Menteri Pendidikan. Dan sekarang saya minta waktu dari Pak Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia untuk menyikat waktu menyampaikan paparannya. Silakan Pak Heru, 30 menit waktu yang dialokasikan. Pak Heru sudah siap? Pak Heru? Pak Ketum? Belum di-unmute mungkin ya? Mas Andi? Ya, sebentar. Saya unmute dulu. Pak Heru belum di-unmute ya? Ya, oke. Silakan Pak Heru. Mohon tayangannya ditampilkan lagi, Pak Moderator. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan agenda seminar nasional dan rapat pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia pada pagi hari ini, tema yang ingin saya angkat di sini adalah Insinyur Unggul Indonesia Bangkit. Kenapa Indonesia bangkit? Berarti Indonesia saat ini sedang
insinyur ataupun sedang berkapan. Tapi dampak dari pandemi ini tidak hanya signifikan buat Indonesia, tapi dampaknya juga sangat besar untuk banyak negara di muka bumi kita. Dan kebangkitan Indonesia dari pandemi ini sangat ditentukan dari sumber daya manusianya. Dan insinyur sebagai talenta sumber daya manusia terbaik bangsa diharapkan dapat menjadi motor kebangkitan Indonesia dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, pandemi ini telah menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat UMKM atau masyarakat sektor informal. Saya akan mulai dengan tren global. Setelah itu nanti kita akan melihat bagaimana kondisi di Indonesia, dan selanjutnya kita melihat apa yang harus dilakukan oleh insinyur Indonesia secara kolektif yang tergabung di dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Secara global, saya mengidentifikasikan ada 5 hal yang sedang terjadi dan menjadi tren global di seluruh dunia. Yang pertama adalah perubahan kehidupan personal yang merupakan dampak langsung dari masih slide pertama, yang merupakan dampak langsung dari pandemi ini, dan juga perubahan sosial. Kedua hal ini telah terjadi secara masif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, perubahan ini utamanya adalah perubahan untuk menjalani hidup, salah satunya adalah secara virtual. Nah, tantangan terbesar dari kehidupan secara virtual ini adalah emotional connection atau hubungan emosi atau koneksi emosi yang seringkali hilang karena kehidupan virtual ini tidak sepenuhnya bisa mengcover apa yang disebut dengan emotional connection. Karena itulah maka tantangan buat masyarakat digital, kaum insinyur di Indonesia dan di seluruh dunia adalah bagaimana digital solution itu bisa diarahkan untuk mengatasi persoalan kurangnya emotional connection di dalam masyarakat dan orang-orang menjalani kehidupan pasca new normal ini. Yang kedua terkait dengan bekerja atau remote working ataupun work from home. Masih di slide pertama, nanti saya kabari kalau harus pindah ke slide kedua. Ya, jadi remote working ini ataupun work from home ini, ini adalah suatu fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Dan tantangan kita remote working ataupun work from home tidak hanya membutuhkan solusi komunikasi untuk bekerja secara daring ataupun virtual, tapi tantangan ke depan adalah bagaimana pekerjaan yang sifatnya kolaborasi itu dapat dilaksanakan oleh kita semua. Pekerjaan seperti perencanaan desain, kemudian juga koordinasi, monitoring, kontrol, semua perlu dilakukan kolaborasi. Untuk itu diperlukan solusi digital untuk bisa mengatasi persoalan kolaborasi ini. Kemudian yang ketiga, pandemi ini telah mendorong perubahan besar di dalam operasi dari industri. Kalau sebelumnya adopsi terhadap industri 4.0
itu dilakukan masih setengah hati. Ada yang dilakukan sebagian saja. Namun sekarang industri sebagai satu mata rantai nilai dalam satu industri itu sudah ingin melakukan yang namanya transformasi digital secara menyeluruh dalam satu rantai nilai. Nah, perubahan ini tentu saja mendorong solusi-solusi digital yang memungkinkan transformasi digital secara menyeluruh dalam satu industri. Yang keempat adalah perubahan supply chain. Supply chain global yang tadinya bersifat tersentralisasi dengan supply chain global yang berasal dari berbagai negara mulai bergeser menjadi distributed supply chain. Supply chain yang terdistribusikan ini sifatnya cenderung menjadi regional supply chain ataupun local supply chain. Supply chain yang sebelumnya mengutamakan masalah efisiensi biaya, supply chain yang ke depan ini yang sifatnya lebih regional dan sifatnya lebih lokal itu lebih mengutamakan masalah resiliensi atau daya tahan terhadap guncangan. Nah, solusi ke depan bagi para insinyur terutama yang bergerak di dunia digital adalah melakukan solusi digital terkait dengan bagaimana supply chain yang baru ini tidak hanya memfokuskan diri terhadap resiliency, tapi juga mencari solusi competitiveness dan cost efficiency, di samping juga reliability. Nah, terakhir adalah globalisasi baru. Sebelumnya globalisasi seperti saya katakan tadi, basisnya adalah centralized globalization. Kedepannya berupa multiple regional value chain atau supply chain. Artinya supply chain yang tadinya bersifat global itu akan terpecah-pecah menjadi supply chain regional dan lokal yang tetap terintegrasi menjadi satu. Nah, perubahan supply chain ini akan mempengaruhi di tengah globalisasi. Maka kita akan menghadapi globalisasi baru yang terdiri dari rangkaian supply chain regional yang terangkai dalam supply chain global. Nah, 5 hal ini adalah tren global yang sedang terjadi di seluruh dunia. Slide berikutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu, Koalisi Indonesia mengadakan focus group discussion yang mencoba mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, kemudian bagaimana kita beradaptasi, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan di jangka menengah dan juga di jangka panjang. FID ini diikuti oleh 25 bidang perizinan di seluruh Indonesia, dan summary-nya sedang kita lakukan bersama dengan PricewaterhouseCoopers. Summary dengan PricewaterhouseCoopers ini akan kita selesaikan dalam waktu segera, dan pada intinya kita memperhatikan ada 4 perubahan preferensi dan perilaku dari konsumen. Yang pertama, konsumen lebih berempati. Yang kedua, terjadi transformasi digital sehingga masyarakat lebih literate terhadap komputer dan digital. Yang ketiga, masyarakat kembali pada kebutuhan dasarnya. Kalau kita memperhatikan diagram Maslow, maka kita kembali apa yang disebut dengan the bottom of the pyramid, atau kita kembali kepada kebutuhan esensial kita dan lebih mengesampingkan hal-hal yang kurang esensial. Yang keempat adalah ada yang disebut dengan gaya hidup di rumah. Kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bermain dari rumah,
dan beribadah dari rumah. Dari situ kita membuat apa saja tantangan dan peluang yang muncul ke depan terkait dengan perubahan pandemi ini. Di sini disebutkan sejumlah tantangan, ya, dimulai dari masalah di penjualan teknologi dan sebagainya. Begitu juga peluang-peluang yang muncul ke depannya. Lalu respon terhadap kondisi saat ini, bagaimana kita beradaptasi, juga sudah kita identifikasikan. Kemudian apalagi langkah-langkah yang ke depan yang harus kita lakukan. Semua ini akan kita rumuskan dari ke-25 bidang keinsulinan di seluruh Indonesia, dan hasilnya akan segera kita rumuskan dan kita sampaikan kepada seluruh insinyur yang ada di seluruh Indonesia, baik itu yang ada di pemerintahan, dunia usaha, dunia akademik, maupun yang di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Slide berikutnya. Nah, setelah kita memperhatikan apa yang terjadi di skala global, kemudian kita sudah juga mengidentifikasikan apa yang terjadi di skala nasional dengan 25 bidang keinsulinan di seluruh Indonesia yang ada, yang semuanya tercakup di dalam Persatuan Insulin Indonesia. Maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh Insulin Indonesia untuk merespon perubahan global maupun perubahan nasional. Langkah yang harus dilakukan tidak lebih dan tidak kurang adalah membangun manusia Indonesia, insinyur Indonesia yang unggul, insinyur Indonesia yang siap memajukan bangsa, siap membangkitkan bangsa, dan siap berkompetisi di dunia global, atau siap berkompetisi di panggung dunia. Nah, untuk itu kita semua tahu bahwa undang-undang keinsulinan ini telah diterbitkan, dan penerbitan undang-undang ini adalah sebuah panggilan kepada insinyur Indonesia secara kolektif untuk bergabung di Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, Persatuan Insinyur Indonesia ini diberi tugas, diberi amanah untuk melakukan penyelenggaraan keinsulinan di Indonesia. Penyelenggaraan keinsulinan di Indonesia tujuannya satu, yaitu menghasilkan insinyur yang unggul, siap memajukan bangsa, siap berkompetisi di panggung global. Untuk menghasilkan output yang diharapkan, tentu saja kita tidak bisa melaksanakan penyelenggaraan sebagian-sebagian. Kita harus memperhatikan value chain penyelenggaraan keinsulinan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, sehingga apa yang masuk harus kita perhatikan, kita urus, kita manage, proses harus kita manage, sehingga keluaran yang berupa hasil yang unggul tadi dapat kita jamin. Nah, value chain dari penyelenggaraan keinsulinan di Indonesia ini dimulai dari rantai paling awal, yaitu rantai pertama pada saat mahasiswa masih belajar di perguruan tinggi. Apa peran Persatuan Insinyur Indonesia di sana? Pada saat mahasiswa masih menjalani pendidikan akademik di perguruan tinggi, peran PI adalah melakukan akreditasi prodi teknik di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. PI akan melakukan dan sudah melakukan akreditasi. Pertama-tama adalah akreditasi internasional yang dilakukan oleh IABI PI. IABI, Indonesian Accreditation Board of Engineering and Education, telah mengakreditasi 42 program studi di seluruh Indonesia dengan akreditasi internasional yang disetarakan di tingkat dunia melalui Washington Accord. Kita ketahui bahwa IABI telah membawa Indonesia menjadi professional member dari Washington Accord. Dan tahun 2021 kita akan menjadi full member dari Washington Accord. Yang kedua adalah akreditasi nasional melalui lembaga akreditasi mandiri atau LAM teknik. LAM teknik telah juga kita dirikan di dalam UPI, yang mana
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPI yang baru, LAM dan IABI adalah pada tetap di Persatuan Insinyur Indonesia. LAM bertugas melakukan akreditasi mandiri terhadap seluruh program studi teknik di seluruh Indonesia. Setelah itu, mahasiswa yang setelah menyelesaikan pendidikan teknik akan mengikuti pendidikan profesi yang disebut dengan PSPP. PSPP ini adalah upaya kita untuk menyatukan kembali. Tadi disebutkan oleh Bapak Rektor sebelumnya, insinyur telah terpecah belah, berlari sendiri-sendiri. Ada sarjana teknik, ada sarjana kehutanan, ada sarjana peternakan, ada sarjana pertanian. Melalui PSPP ini kita akan bersatu lagi menjadi insinyur. Insinyur ini adalah kerjasama antara perguruan tinggi dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Kenapa kerjasama ini diperlukan? Karena insinyur ini berbeda dengan sarjana teknik. Program profesi insinyur ini menghasilkan insinyur yang siap melaksanakan praktek insinyuran. Artinya yang bersangkutan diperbolehkan melakukan praktek insinyuran sesuai dengan amanat undang-undang. Karena itulah maka program profesi tidak bisa dilakukan sendirian oleh masyarakat akademik. Masyarakat akademik perlu didukung oleh masyarakat profesi melalui Persatuan Insinyur Indonesia untuk melahirkan atau mengembangkan program profesi insinyur yang bisa dibedakan dengan program akademik. Karena program profesi insinyur menghasilkan insinyur yang boleh atau dapat berpraktek sesuai dengan syarat di undang-undang. Nah, lulusan PSPPI dengan gelar insinyur berikutnya dapat mengikuti sertifikasi insinyur profesional. Nah, sertifikasi insinyur profesional ini sekali lagi adalah sertifikasi yang mana dimiliki oleh PI dan dibangun oleh PI sejak 1997. Kalau dulu sertifikasi insinyur profesional diperuntukkan hanya untuk anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Undang-undang ini menyatakan sertifikasi insinyur profesional ini dilembagakan menjadi dokumen nasional. Artinya apa? Undang-undang ini membuat sertifikasi insinyur profesional yang dimiliki oleh PI ini menjadi dokumen nasional. Artinya seluruh insinyur di Indonesia yang bekerja di bidang insinyuran diwajibkan untuk memiliki sertifikat insinyur. Karena itulah maka PI harus bisa menasionalkan sistem sertifikasi insinyur profesional. Tidak hanya dipergunakan untuk kalangan internal PI, tapi harus dinasionalkan karena sertifikat ini telah dilembagakan sehingga kita bertugas untuk membuatnya dapat diakses oleh seluruh insinyur di seluruh Indonesia. Karena itulah nanti kita akan melakukan akreditasi sistem sertifikasi insinyur profesional ini ke seluruh asosiasi profesi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian, sistem sertifikasi insinyur profesional ini akan menjadi sertifikasi insinyur profesional secara nasional. Nah, kita tahu bahwa tahapan berikutnya adalah melakukan penyertaan insinyur profesional. Penyertaan insinyur profesional sudah dilakukan di tingkat ASEAN dan juga di tingkat Asia Pasifik. Di tingkat ASEAN sifatnya adalah multilateral, sementara di tingkat Asia Pasifik sifatnya adalah bilateral. Bilateral artinya apa? Kita masih harus melakukan negosiasi bilateral dengan negara-negara yang ada di Asia Pasifik, sehingga penyetaraan itu bisa kita capai. Dengan penyetaraan ini, maka insinyur Indonesia dinyatakan setara dan siap berkompetisi di panggung global.
Slide berikutnya. Setelah para insinyur tadi disertifikasi, maka mereka akan diregistrasi untuk menerima STRI, surat tanda registrasi. Untuk itu ada 4 jalur bagi kita semua untuk melakukan registrasi insinyur. Jalur yang pertama adalah jalur melalui PSBPI yang selama ini kita lakukan. PSBPI ini adalah PSBPI yang mana harus diintegrasikan dengan program sertifikasi insinyur profesional dan juga program STRI. Nah, integrasi PSBPI dengan sertifikasi IP dan STRI ini menjadi keniscayaan karena PSBPI hanya menghasilkan gelar insinyur, sementara yang bersangkutan memerlukan IP dan STRI-nya untuk dapat berpraktek keinsinyuran. Jalur yang kedua adalah jalur penyetaraan. Jalur penyetaraan ini kita lakukan dengan sertifikat kerja yang ada di seluruh kementerian teknis, di seluruh sektor keinsinyuran, dimulai dari sektor konstruksi, ketenaga listrikan, migas, industri, pertanian, kehutanan, dan seterusnya. Sertifikat tersebut akan kita serahkan dengan SKI, dan mereka yang sudah disetarakan dengan SKI atau sertifikat kompetensi insinyur bisa mendapatkan registrasi STRI. Jalur yang ketiga adalah jalur melalui SKI atau mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, baik itu IPP, IPM, dan IPM, itu layak untuk mendapatkan STRI secara langsung. Jalur ketiga ini adalah benefit bagi semua insinyur yang sudah memiliki IP, IPM, dan IPM yang selama ini menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, jalur yang terakhir adalah jalur peralihan. Jalur peralihan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Keinsinyuran Pasal 52, Pasal Peralihan, yang mana menyebutkan bahwa semua insinyur yang telah melakukan praktek keinsinyuran di Indonesia sebelum Undang-Undang Keinsinyuran ini diundangkan, itu dinyatakan sebagai insinyur terregistrasi dengan memberikan bukti berupa sertifikat kerja dan atau surat keterangan kerja atau izin kerja. Berbekal 2 hal ini, kita diwajibkan untuk meregistrasi karena kita tahu semua undang-undang itu tidak berlaku mundur atau tidak berlaku surut. Mereka yang sudah melakukan praktek keinsinyuran adalah wajib hukumnya bagi PI untuk memberikan registrasi atau surat tanda registrasi insinyur Indonesia. Itu adalah 4 jalur untuk melakukan STRI di Persatuan Insinyur Indonesia. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan bahwa yang disebut dengan value chain atau rantai nilai penyelenggaraan keinsinyuran Indonesia dimulai dari yang rantai paling awal pada saat mahasiswa masih belajar di perguruan tinggi hingga penyetaraan insinyur profesional di tingkat dunia. Semua itu bertujuan untuk menghasilkan insinyur yang unggul, insinyur yang siap memajukan bangsa dan siap bersaing di panggung global. Namun demikian, kita perlu tahu juga apa manfaat dari undang-undang keinsinyuran ini, atau apa manfaat dari sertifikasi dan registrasi insinyur secara menyeluruh. Yang pertama, kita tahu bahwa undang-undang ini ditujukan untuk melindungi profesi insinyur, tapi juga melindungi pengguna insinyur dan pemanfaat insinyur, sehingga semua karya-karya keinsinyuran itu dapat dipertanggungjawabkan, accountable, dan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran terhadap standar keinsinyuran itu dapat diberikan sanksi profesi berupa revocation atau pencabutan STRI ataupun suspensi dari STRI.
Ini semua ditujukan untuk melindungi konsumen, melindungi pengguna, dan juga melindungi profesi sendiri. Manfaat yang kedua adalah klasifikasi standar kompetensi insinyur nantinya akan terjadi di seluruh Indonesia terhadap seluruh insinyur yang ada di Indonesia. Itu menjadi basis bagi kita semua untuk memperjuangkan standarisasi remunerasi. Standarisasi remunerasi ini adalah perjuangan yang perlu dan penting, yang mana akan menentukan insinyur Indonesia dengan kompetensi yang sama, dengan remunerasi yang sama, termasuk juga dengan insinyur asing. Kenapa? Karena insinyur asing akan praktek insinyur Indonesia harus tunduk dengan aturan yang ada di undang-undang ini. Mereka juga harus memiliki sertifikat dan juga harus memiliki SRI. Jalur mereka ada dua, yaitu jalur individual, sama seperti insinyur Indonesia lainnya, atau melalui jalur penyetaraan, sama dengan penyetaraan insinyur Indonesia di luar negeri, melalui jalur multilateral, melalui APEC Engineer Register, ataupun ASEAN Engineer Register, dan ASEAN Charter Professional Engineers. Nah, yang terakhir, undang-undang ini adalah pintu masuk satu-satu bagi bangsa dan negara kita untuk melakukan pendataan insinyur. Karena syarat dari undang-undang ini adalah semua yang akan melakukan praktik insinyuran harus disertifikasi dan harus diregistrasi. Dengan demikian, ini adalah pintu masuk buat kita untuk melakukan pendataan insinyur secara menyeluruh, dan pendataan ini adalah pendataan logbook atau pendataan file. Kita tahu satu file seorang IPM dari PU bisa beratus-ratus halaman, dan integrasi dari file ini akan memungkinkan kita membangun yang disebut dengan database insinyur Indonesia. Database ini akan berupa big data, yang mana nantinya pemanfaatan artificial intelligence dan teknologi digital lainnya memungkinkan kita untuk mengarahkan kompetensi insinyur Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan bangsa kita di dalam melaksanakan pembangunan ataupun di dalam berkompetisi dengan negara lain di kancah global. Nah, sistem penyelenggaraan keinsinyuran nasional kita ini itu hanya bisa dilaksanakan apabila kita membangun apa yang disebut dengan platform digital. Dan platform digital yang memungkinkan Persatuan Insinyur Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia secara menyeluruh dari hulu ke hilir kepada seluruh insinyur Indonesia yang ada di tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah kita namakan dengan SIMPON, Sistem Informasi Persatuan Insinyur Indonesia. SIMPON ini telah beroperasi dan sesungguhnya sudah di launching. Besok pada tanggal 13 Juni, hari Sabtu, kita akan mengundang semua pengurus cabang dan wilayah dan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan halal bihalal, sekaligus juga untuk memperkenalkan website PI yang baru yang sekarang pun sudah bisa diakses di pii.org.id, sekaligus juga simponi yang baru juga, termasuk sosial media. Jadi kita akan melakukan halal bihalal, perayaan 60 tahun PI, sekaligus juga launching dari website dan simponi. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Tantangan insinyur Indonesia merespon tren global, merespon perubahan nasional, bagaimana kita mempersiapkan diri membangun insinyur yang unggul, siap memajukan bangsa, siap membangkitkan Indonesia, dan siap berkompetisi di panggung dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudian. Terima kasih Pak Ketum, Pak Erdogan, dan Bapak Ibu kalian punya summary singkat. Saya pikir tadi sudah jelas dan lantang bahwa menyampaikan di note saya ada 4 hal yang utama. Bagaimana tadi dibilang lagi di akhir, yaitu merespon terhadap tantangan global hari ini. Tadi juga tidak bisa
bisa tidak respon dalam dunia dan yang harus cepat terjadi. Baik itu pertama bentuk Indonesia selalu pertahanan bangsanya sendiri. Itulah value chain Indonesia yang hari ini tadi dalam roadmap katakan bahwa besar dan banyak PR yang harus dilakukan oleh Persatuan Insinyur rangka melakukan akselerasi terhadap proses value chain upstream sampai downstream. Upstream mulai dari perguruan tinggi, mulai dari produksi mahasiswa menjadi orang sarjana teknik, seorang insinyur menjadi insinyur profesional sampai ke aktif internasional menjadi aset insinyur dan seluruhnya menjadi peran di persatuan tidak mesin sendiri 21 kerja melibatkan wilayah dan cabang, dan ini semua yang nantinya akan kita lihat dalam platform yang di launching pada 13 Juni siang. Dan yang ketiga poinnya adalah steril untuk menyampaikan ke umum bahwa PI dalam peran undang-undang dan PP yang sudah diterbitkan memiliki kewajiban yang penuh untuk melakukan seluruh sertifikasi yang ada di Indonesia profesi kedokteran jauh kita di kemudian untuk juga terlibat membuat satu program bundling dari insinyur yang profesional sampai dengan STRI. Ini yang ke depan kita harapkan berlaku. Waktu saya laporkan sudah dalam proses penetapan SK dari Menteri untuk bisa menjadi penyelenggara program profesi. Jadi saya selalu berhubungan dengan Prof. Ahmad untuk bisa segera dilakukan, dan kebetulan Prof. Ahmad tanggal 12 besok kami rapat untuk satunya adalah langsung daripada tanggal yang dulu karena pasangan dikti dalam rangka proses pengajuan seluruh program studi presidensi dari beberapa perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah Ketua Umum menyampaikan perlindungan terhadap profesi dan juga perlindungan terhadap manfaat dengan produk insinyur. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik di dalam profesi produknya kelihatan, tapi membuat dan inovator dan inventornya tidak kelihatan. Ya, saatnya hari ini PI melibatkan perannya untuk bisa memberikan pendampingan khususnya baik kami oleh Pak kode etik profesi dan juga sesuai dengan apa yang melanggar kode etik itu akan dapat advokasi dari Persatuan Indonesia selama beliau atau para insinyur itu terlibat ya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah tadi klasifikasi serta database demografi dan database bersih akan menjadi pintu gerbang atau entrance gate untuk kita semua bisa memanfaatkan data tersebut untuk produktivitas dan value chain yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Demikian mungkin sampai